Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan teman-teman dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, di mana mereka ini membuat sebuah kapal, kapalnya juga kapal yang unik, dan kita akan lebih jelas berbincang-bincang dengan mereka. Kita akan tanya terlebih dahulu kepada Natia, Iwan, dan juga Rizky Yansyah yang sudah pagi-pagi datang ke sini. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa sih menariknya kapal yang kalian buat ini? Jadi kapal yang kami buat ini tuh awalnya gini, UKM Maritime Challenge itu terdiri dari 6 mahasiswa perkapalan yang habis kerja praktek di perusahaan Kakano, kapal kayu yang ada di Jakarta. Kemudian mereka waktu itu ingin membuat kapal kayu yang akan dipamerkan di Pekan Ilmiah Mahasiswa ITS. Dan saat itu hanya ingin membuat kapal sepanjang 5 meter dan disarankan oleh Profesor Don M. Rosid, pembina kita, mending kapal Yolde Bantri aja yang panjangnya 11,76 dan akan diikutkan di event Atlantic Challenge Internasional yang ada di waktu itu 2002 di Amerika, di Rockland, Amerika. Jadi buat kapal sekaligus nanti kita berlomba di Amerika waktu 2002 dulu awalnya. Gitu. Nah lomba yang di luar negeri itu seperti apa sih? Karena kan memang tahun ini akan terselenggara di Van Prancis. Kalian ikut juga nanti? Iya, ikut. Terus persiapan kalian ke sana? Jadi kalau persiapannya sih mulai November ini kita udah mulai latihan fisik ya kan. Fisik, terus mulai Januari itu udah mulai intensif. Pagi sama sore, jadi tiap pagi itu jogging dan sebagainya. Latihan fisik, memang nanti model perlombaannya di sana seperti apa? Kan ada dayung juga, sama dayung. Betul. Jadi dayung saya sejauh 2 mil. 2 mil. Wow. Sama juga ini. Dan 2 mil juga ada sailing juga nanti. Lombanya satunya kan ada 15 kategori. Dan kita ikut semuanya itu. Kan satunya ada sailing, rowing, ada navigasi juga, ada kemampuan tali temali juga gitu. Oke, jadi saya mau konfirmasi, kalian ini membuat kapalnya, juga ikut lomba untuk mendayungnya, berlayarnya, kemudian juga navigasinya, semua jadinya? Iya. Wow. Bisa ceritakan teknologi kapal yang kalian buat? Nah ini teknologi kapal ini ada risetnya. Dari tempat duduk pendayungnya ini kita kasih laminasi bambu. Nah, Kenapa harus kasih laminasi bambu? karena laminasi bambu itu kalau semakin lama itu semakin kuat. Oke. Terus juga ini inovasinya ada ukir-ukirannya. Beda sama kapal-kapal dari negara lain yang nggak ngangkat khas dari negaranya. Ukirannya di mana? Nggak kelihatan ya, Syah? Oh iya. Kalau dimakan nggak kelihatan. Oh, siap. Terus? Ukirannya ini setiap kapal beda-beda temanya. Kalau kapal ini yang kita buat sekarang temanya itu tema kerajaan Indonesia. Jadi motif-motif ukiran dari Majapahit, Mataram. Oke. Iya. Nah kalau untuk kalian melakukan riset dan sampai akhirnya bisa membuat kapal seperti ini, pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Itu biayanya dari mana saja? Itu dari sponsor-sponsor yang kita kerjasama sama mereka, kemudian memang ada bantuan sedikit dari ITS, ya banyak dari sponsor itu. Jadi kita di sini belajar untuk buat kapal, juga kita belajar buat cari sponsor, kerjasama, jadi atlet juga. Jadi mahasiswa juga ya. Kalau peran pemerintah sendiri gimana nih melihat upaya kalian? Ya memang kita ada bantuan dari kementerian seperti Kementerian Olahraga dan dibantu. Kemenpora, kemudian ada dari Perikanan dan Kelautan. Jadi waktu yang 2012 yang berangkat ke Irlandia, waktu mau berangkat itu dilepas oleh Andi Malarangeng saat itu Kemenpora. Oke. Kalau misalnya kali ini? Pengennya Pak Presiden nih. Pak SBY gimana? Selamat pagi. Oke, jadi kapal kalian tadi disebut namanya Baitasena, betul? Iya, Baitasena. Baitasena itu artinya apa? Artinya Baitasena itu dalam Sanskerta, Baita itu kapal atau perahu, Sena itu gagah. Jadi kapal yang gagah perkasa. Gitu. Kapal yang gagah perkasa. Proses pembuatannya seperti apa sih teman-teman? Proses pembuatannya ini dimulai bulan Maret. Nah, waktu itu kan kapal-kapal sebelumnya kan masih banyak yang perlu direvisi. Itu kita revisi desain, terus sama pemilihan material kayu juga, terus proses fabrikasi sampai proses finishing. Jadi kita di sana pengerjaan dari angkat-angkat kayu sampai detail-detail itu. Berapa orang terlibat? 40 orang. 40 orang itu anggota aktif dari UKM Maritime Challenge. Mulai 2013 sampai 2009.
2013 sampai 2009. Yang kan mau habis lulus angkatannya. Oh, oke. Oke. Terus kalau kendala selama kalian membuat kapal ini apa yang paling tersulit? Kalau kendala sih yang pertama kan kita mahasiswa. Mahasiswa pasti harus ya urusan akademik. Yang kedua kan kita bagi waktunya. Ya itu, kita juga dari beda disiplin, ini ada yang dari kimia, ada yang dari perkapalan, ada dari sistem perkapalan, beda-beda. Jadi kita tantangan nih belajar di sini dan tertuang di hasil karya kapal ini. Harus latihan juga jadi mahasiswa. Jadi ngatur waktunya ini, koordinasinya ini. Oke. Tapi saya tertarik loh melihat maket dari kapal yang kalian bawa, karena nggak mungkin ya Mar dibawa kapalnya ke sini, nggak cukup kali. Masukinnya seperti apa? 11,7. 11,7. Lebarnya? 2,1. Oke. Bisa tolong dijelasin nggak sih bagian-bagian yang ada di kapal itu apa saja sih? Nah, yang utama? Ini pertama ini layar. Terdiri dari 3 layar. Terus yang belakang itu rudder sebagai pengemudi. Nah ini dayungnya yang dalam ini. Yang bambu itu yang dudukan bendayung itu yang dari bambu. Untuk dudukannya. Oke. Agak susah juga pembuatannya itu. Oke, kenapa sih layarnya itu harus 3? Kenapa nggak cuma 1 aja di tengah? Kalau saya kecil, itu kalau menggambar biasanya cuma 1 kapal terus sama layar 1 aja gitu loh. Ini 3 loh. Bisa dijelasin nggak sih? Standarnya dari lombanya itu kan menggunakan kapal ini, kalau udah bantri ini sudah ada standarnya, jadi harus panjangnya segini, kemudian bagian-bagiannya seperti ini. Cuman kita memang sisi engineer-nya tuh kayak tadi ada revisi desain dan lain-lain, tapi kapalnya tuh udah ya harus kayak gini gitu kapalnya. Ada kriteria khusus nggak kayu yang digunakan untuk pembuatan kapal? Kalau kayu, kalau kita nih banyak kayu yang dipakai. Kalau yang dari gading-gadingnya kan kita pakai kayu nyamplong dari khas Madura emang kita ambil sendiri. Terus kalau beberapa kayu dari jati, mahoni gitu-gitu. Oh itu tadi ada gambarnya, ya? Ukirannya terlihat cantik sekali. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kapal-kapal di luar negeri, karena kan kompetisi yang internasional kan kalian, maksudnya tim kalian ini tidak hanya pertama kalinya mengikuti. Siapa saingan terkuat? Kalau dari apa ya kemampuan kepelautannya kayak dayungnya itu yang paling kuat itu Irlandia. Tapi memang kalau 2012 kemarin kapal kita yang Rojo Segoro yang sebelumnya Baita Sena itu dinobatkan sebagai kapal tercantik. Iya, karena memang banyak ukiran dan warnanya juga bagus. Cantik mana kira-kira sama kamu? Alah, aduh. Waduh. Jarang loh saya melihat ada mahasiswa maritim ini yang penampilan seperti itu. Tapi nanti kalau kamu berubah pikiran, sepertinya nanti selalu membuka lowongan. Bisa ketemu sama Maris. Jadi presenter. Oke, seru sekali nih. Nah ini tadi kalian udah jelasin semua mengenai kayunya, terus kemudian juga beberapa bagian-bagian penting. Tapi yang saya dengar katanya tidak digunakan besi sedikit pun dalam kapal kalian ini. Benar nggak sih? Nggak, kalau ini semuanya memang dari kayu. Cuma yang beberapa memang itu kayak yang bagian depan kan ini ya harus pakai kuningan. Cuma pengikat-pengikat. Iya, pelindungnya aja. Tapi secara overall semua itu harus kayu. Oke, tapi itu nggak apa-apa untuk dari segi keamanannya, untuk tingkat keselamatannya itu oke. Oke. Karena kan sudah didesain khusus memang untuk kapal kayu ini aman. Gitu. Seberapa cinta sih kalian terhadap kapal ini? Cinta Sampai sekali. tidur di kapal juga pernah. Sampai tidur di kapal juga pernah? Kan kemarin tuh kita sebelum launching kita lembur kan dari pagi sampai pagi lagi. Desain Jadi kapal kalau ini. capek dia biasanya tidur di atas gitu, ada yang tidur di bawah gitu. Oh gitu. Makna bagi kalian masing-masing pasti berbeda makna kapal ini. Kalau misalnya buat Iwan? Kalau buat saya sih ya bangga kan kita kuliah juga bisa berkarya juga gitu. Senang juga. Lebih ke kebanggaan ya. Kalau misalnya Natia? Jadi intinya dosen saya pernah bilang gini, kalau mahasiswa itu mending produktif, jadi jangan sebatas komputerisasi atau gambar desain. Kalau bisa buat langsung gitu. Jadi praktek langsung buat kapal. Jadi Prof. Daniel Ambrosi itu pernah bilang seperti itu dan kita berusaha mewujudkannya kalau kapal ini benar-benar kita tuh buat, tidak hanya gambar, tidak hanya di komputer, dan kita juga di sini ada misi budaya juga kan, membawa dari ukiran itu bisa mengenalkan Indonesia ini kayak gini ke masyarakat dunia. Ini loh ukiran dari Indonesia, keren kan gitu kan. Impian kamu ke depan apa? Terutama dalam bidang perkapalan. Impian saya ya, karena kan sekarang ini seperti Indonesia ini kan baharinya kaya, tapi kadang orang Indonesia ini lupa atas
pembangunan bangsa maritim, kayak gitu kan. Jadi mungkin saya dari langkah kecil ini bisa meneruskan mimpi-mimpi dari nenek moyang kita. Kalau kita ini seorang pelaut kayak gitu kan, kedepannya bisa mewujudkan mimpi mereka, membangkitkan semangat mereka yang dulu ada, yang sekarang mulai menurun maritim ini kan. Menurunnya gimana sih? Maksudnya menurun gimana? Kita sampai juga nggak terlalu ini. Jadi cerita dikit aja nih, Iya, apa silakan. dari dulu Soekarno, Soeharto gitu kan. Soekarno dulu tuh kan ingin membangun Indonesia ini menjadi negara maritim. Kemudian bekerja sama dengan Uni Soviet. Makanya dosen-dosen tua kita ini dulu tuh banyak yang ke Rusia sekolahnya. Nah kemudian Amerika itu kan, ya dulu tahu sendiri Amerika kayak gimana kan. Apa sedikit nggak suka kalau ada negara berkembang yang bergerak di maritim. Kemudian seperti bukan dihancurkan ya, dihalangi gitu. Kemudian ganti menjadi Soeharto. Soeharto lupa mimpi Soekarno ke bangsa maritim, kemudian sampai sekarang lebih ke daratan daripada membangun maritimnya sendiri. Jadi mungkin kita di sini sebagai mahasiswa yang punya lahan untuk kritis gitu. Jadi kita mungkin membentuk langkah kecil dari sini. Menurut gitu. kalian maritim yang kuat itu seperti apa sih? Mungkin Iwan bisa jawab. Kalau maritim kuat kan, pertama kan negara kita udah terdukung nih, 2/3 wilayah kan udah lautan. Iya. Harusnya semua kegiatan, entah itu riset, kegiatan kepemudaan kayak kita, olahraga, juga semua kegiatan memang harusnya di dunia laut, di maritim harusnya. Cuman sekarang kan semua terjun pada darat gitu kan. Boleh anak muda sekarang kan di mall ngegaul gitu kan. Bukan fokus ke hal Iya. seperti ini gitu ya. Bukan. Oke, baik, bagi Yahya. Yansa. Makna dari kapal ini apa? Mungkin hasil kerja keras akan berbuah indah gini kan. Semangat pas waktu dayung, pas waktu lomba itu muncul semangat yang tinggi Mas. Target kalian sendiri nanti untuk ajang yang berikut ini apa nih 5 besar. pencapaiannya? 5 besar. Iya. Oke. Kan kita meskipun kita kecil-kecil gini kan, orang depan gede-gede, tapi kata teman-teman kita ini cabai rawit kan, jadi semangatnya yang gede ini harus. Berarti saingan kalian misalnya mau masuk 5 besar itu yang 4-nya lagi tuh negara-negara apa saja sih? Yang sudah kalian pantau ini kan pasti kan, oh ini, strateginya ini gitu. Irlandia tadi ya salah satu. Iya, ya? Amerika juga keren banget ya. Kemudian Kanada. Kanada dan Denmark. Denmark. Oh, Eropa dan Amerika rata-rata yang badannya memang besar-besar. Karena kita kan satu-satunya dari Asia Pasifik ini. Jadi satu-satunya yang paling kecil, Paling kecil. hitam sendiri. Mudah-mudahan nih dengan kita bincang-bincang ngobrol-ngobrol di sini pagi hari ini dan juga mungkin katanya kesempatan mereka pertama kali loh untuk diundang acara talk show seperti ini. Ini bisa jadi apa ya? Membuka lagi nih wawasan yang menyaksikan. Mereka juga ingin membantu kalian nih dalam mengharumkan nama bangsa kita, bangsa maritim, ya kan? Yang kaya sekali akan perairannya. Semoga. Oke, Rizky, Natia dan juga Iwan, terima kasih sekali atas kehadiran kalian sudah jauh-jauh dari Surabaya, ya kan? Mudah-mudahan nanti kalian sukses di ajang yang selanjutnya ini ya. Amin.